pelarian karena ada penusukan. Ternyata yang dikhawatirkan Ji-hoon benar-benar terjadi. Dia melihat Joyong bersimbah darah sambil meminta maaf kepadanya. Joyong sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dokter mengatakan kalau Joyong tidak bisa diselamatkan. Ji-hoon menghampiri jasad Joyong sambil mengambil cincin lamaran itu untuk dipakainya sendiri. Keesokan harinya, pelaku penusukan langsung menyerahkan diri ke polisi dan Hye-jin langsung pergi untuk menenangkan Ji-hoon. Hye-jin dan para atasan kejaksaan tidak memberi izin Ji-hoon untuk mengambil kasus pembunuhan itu. Namun Ji-hoon berkata bahwa dia adalah seorang jaksa. Dia tidak butuh izin siapapun untuk melakukan penyelidikan. Lagi pula buat apa dia menjadi seorang jaksa kalau tidak bisa melakukan apa-apa untuk kekasihnya yang baru saja tewas dibunuh. Namun ketika Ji-hoon melihat si pelaku itu sama sekali tidak mengenalinya. Dari sana Ji-hoon yakin kalau bukan dialah pelakunya. Ji-hoon kemudian pergi ke tempat Joyong sambil mengingat semua kenangan indahnya bersama Joyong. Melihat tarif yang Joyong tuliskan, Ji-hoon sangat mengetahui tujuan Joyong sebenarnya. Tapi ketika melihat toples yang masih kosong, ia pun kemudian memasukkan uang 1000 wonnya ke dalam toples itu sambil menangis. Tiba-tiba si Ujang datang dan menanyakan Joyong dan kasus hukumnya karena sampai saat ini belum ada kabar. Ujang juga menanyakan tarif hukumnya apa benar 1000 won. Ji-hoon yang sedang menangis mengiyakan sambil memakai kacamata hitam yang sebenarnya untuk menutupi kesedihannya. Baik yang mendengar cerita masa lalu Ji-hoon tak henti-hentinya menangis, termasuk ketika Ji-hoon datang menjemputnya. Kita ke si Ujang yang lagi banyak uang karena dia dapat giliran arisan. Dia berjanji akan membelikan anaknya mainan dan menyisihkan uang untuk bayar sewa kontrakan Ji-hoon. Di perjalanan dia juga punya ide untuk menukar odong-odongnya yang sekarang udah mulai malas jalan, sehingga di kantor dia membuka situs jual beli online dan menemukan mobil yang cocok. Baik mengingatkan Ujang bahwa sekarang banyak penipuan. Namun Ujang merasa kalau dia sudah berpengalaman dalam hal jual beli. Ji-hoon yang baru saja datang merasa aneh karena tiba-tiba Baik bersikap baik kepadanya. Karena merasa tidak biasa, Ji-hoon pun akhirnya terus mengusili Baik dengan gayanya yang pika sebelen. Si Ujang yang sudah sampai di tempat jual beli mobil bekas menyamar sebagai mekanik agar orang yang menjual merasa segan bila ingin menipu dirinya. Dan benar saja, si penjual berbuat licik dengan menjelek-jelekan mobil itu dengan sesuatu yang mereka buat sendiri, agar si Ujang beralih ke mobil lain. Di sisi lain, kejaksaan sedang gencar memburu penipuan jual beli mobil bekas yang sudah menelan banyak korban. Setiap bulan para pemilik showroom akan membayar uang sogokan pada seseorang yang disebut Car King agar mereka bebas melakukan bisnis kotor itu.